Shalom. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberkati luar biasa, amin. Saya mulai tangan bersuka cita pada hari ini, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, senang sekali kami bisa melayani Bapak Saudara pada siang hari ini. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita percaya hari ini hari yang terbaik yang telah Tuhan jadikan bagi setiap kita, amin Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih yang terbaik setiap hati, setiap hidup kita yang percaya pada Tuhan Yesus, yang rindu terus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau yang sungguh baik di dalam setiap hidup kami. Engkau yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau yang gak pernah menyerah atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ketika hari ini kami boleh datang kembali Tuhan untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Biar setiap ibadah ini Tuhan bukan sekedar rutinitas yang kami lakukan, tapi menjadi kerinduan dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Maka hari ini Tuhan beracaralah sebebas-bebasnya dalam ibadah pada siang hari ini. Kami serahkan, kami tabiskan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan hidup kami Tuhan. Kau yang ajaib, Kau yang dahsyat, Kau yang menuntun hidup kami, Kau yang membentuk kami Tuhan, Kau yang mengenal setiap kami Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kau sahabat terbaik kami Tuhan. Kau Bapa kami yang akan tinggalkan kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Betapa ajaib, ajaib Tuhan kejadianku. Kau yang menenun kami Tuhan. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat
kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Angkat wajahmu, nyatakan, mengangkat wajahmu. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus, oh Yesus, sahabatku. Pada wajah Yesus nyatakan, ku mengangkat wajahku, oh, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Aku akan tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Haleluya, haleluya. Kami panggil Kau Yesus, sahabat kami, yang terbaik, yang terindah, hanya Yesus Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami, tak sekalipun Tuhan jauh dari kami. Makasih Tuhan Yesus. Mengangkat tangan kami, wajah kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus, sahabatku. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Angkat tanganmu, ku nyatakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Kau indah Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan kami. Kau yang layak disembah dan dipuji. Panjang hidupku, dan ku
ditinggikan Tuhan. Ya Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari demi hari yang Kau tulis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat rencana demi rencana yang Tuhan genapi dalam hidup kami. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all days. For all my life, I am yours, forever yours. Nyatakan. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all days. For all my life, I am yours, forever yours. Angkat tanganmu yang raga. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all days. For all my life, I am yours, forever yours. Siapa yang pernah berikan buat Tuhan Yesus? Give praise for Jesus, hallelujah. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. One more time, sing it. So I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. I am Oh sahabat kami Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Maka Tuhan Yesus, biar kami terus melakukan apa yang jadi kehendaknya Tuhan dalam hidup kami. Biar kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan yang terindah. Maka hari ini kami bersyukur lebih lagi, bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu. Maka setiap kami Tuhan, adalah setiap pujian kami hari ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi kita katakan. Amin, haleluya. Kita beri sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Mari kita beri salam kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati, haleluya. Sama-sama kita bawa pujian syukur yang terbaik. Kita percaya dalam Tuhan Yesus, kita bersaudara, amin. Mari kita beri sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Berdiri atas firman-Nya.
siang hari ini kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamat dunia, juru selamat bagi setiap kita sampai selama-lamanya. Percaya, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya Tuhan telah lahir, Tuhan berikan kemenangan bagi setiap kita. Mari datang hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, haleluya. Di siang hari ini sebelum kita diberkati lebih lagi, mari sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariadi. Selamat menyaksikan. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus agar tidak gentar sekalipun di tengah masa yang sukar. Ketakutan itu selalu ada di dalam kita. Ketakutan atau khawatir itu 80% sampai 90% tidak pernah terjadi. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya. Lebih percaya dengan situasi yang kita lihat, situasi yang kita alami. Jadi takut karena kita belum mengenal siapa Yesus sebetulnya. Kalau kita kenal pribadi Yesus, kenal kuasanya, kenal mujizatnya,
maka kita tidak akan takut lagi. Berdoa terkadang belum tentu dijawab atau berhasil, tapi doa sesungguhnya dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Doa harus menjadi yang pertama dan yang utama. Ketika kita berdoa, kita sedang memanifestasikan kuasa Tuhan. Doa adalah perintah Tuhan Yesus. Kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Juga berarti kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Tetaplah kita tabur kebaikan, maka kita akan menuai hal-hal yang baik. Jangan jemu berbuat baik. Akan ada waktu menuai, menjadi orang rajin atau bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan giat adalah kehendak Tuhan, karena kerajinan adalah salah satu modal untuk meraih kesuksesan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video khotbah selengkapnya dari Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dapat saudara saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Siang hari ini sama-sama kita akan mendengarkan suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Tidak Pernah Berhenti Belajar dan Terus Bertumbuh dalam Kekristenan. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat suatu hari nanti, setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kami mau hidup untuk Tuhan dan senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan Tuhan tambahkan. Berkati semua jemaat Tiberias, siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikutnya dalam Romawi yang kedua, untuk tidak pernah berhenti belajar dan terus bertumbuh dalam kekristenan. Yang pertama, memberikan diri untuk firman Tuhan berbicara dan mulai dari situ setiap hari. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, Amsal 1 ayat 5 dan Amsal 1 ayat 7. Kita harus menjalani hidup ini dengan memiliki kualitas-kualitas firman Tuhan secara terus-menerus. Kualitas-kualitas ini akan mencegah kita tidak efektif dan tidak produktif. Jika kita bertumbuh dalam kualitas firman Tuhan setiap hari, kita akan tetap efektif dan produktif. Orang yang selalu mau mendengar dan menambah ilmu pengetahuan, juga firman Tuhan dikategorikan sebagai orang yang bijak. Lalu yang kedua, miliki 7 sifat yang harus kita perhatikan dengan sesama. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, Petrus menyebutkan ada 7 sifat yang harus kita miliki dan perhatikan, yaitu kebaikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, kasih sayang, akan sesama dan cinta Tuhan. Itu adalah area yang harus kita fokuskan dan luangkan waktu untuk bertumbuh dan berkembang setiap hari. 7 sifat itu adalah area-area kunci yang perlu kita fokuskan sebagai pengikut Kristus dan kita harus luangkan waktu untuk terus bertumbuh di dalamnya. Dan yang ketiga, melihat masa depan dan memiliki visi yang besar. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11, sebagai pengikut Kristus kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pembawa harapan, kasih dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak henti-hentinya kita belajar dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kita minta hikmat dari Tuhan, minta semangat yang segar dan baru untuk kita terus bertumbuh. Kita terus melihat masa depan dan miliki visi yang besar. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan saudara bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati melalui firman Tuhan. Kembali kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Betapa kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan yang sanggup menuntun setiap langkah kehidupan kami. Maka kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Markus Mesio Patinama. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa kemuliaan bagi kami. Dan bekerjalah bagi setiap hati kami ya Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kami. Dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh Tuhan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari gereja dibebas dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita mau sambut kebenaran firman Tuhan dan perlindungan bagiku, pertolonganku Tuhan, pertolongan di tempat maha tinggi, di tempat maha. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, mengangkat dan kami berserah Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bagiku. Angkat tangan kita sama-sama katakan pertolonganku. Pertolongan di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Oh, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan. Katakan Kau yang ku sembah. Kau yang ku Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Siang hari ini kami panggil Engkau Raja, Raja kami. Yang percaya kita beri tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama semua. Dengan
bersyukur siang hari ini kami percaya semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Dan kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Maka siang yang indah ini kembali kami datang dalam rumah-Mu Tiberias. Kami percaya maka setiap kami pulang dari tempat ini diberkati Tuhan. Tuhan yang memanggil memilih kami, Tuhan juga yang mengurapi setiap kami. Dan setiap ibadah jemaat-Mu hari ini yang hadir, bahkan juga dalam ibadah via live streaming dimanapun berada, hamba doa setiap nama mereka dimateraikan sebagai warga sorga. Dalam nama Yesus kami sehat sempurna, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat Tuhan angkat bebannya ganti jadi kelegaan. Warga sorga di tangan kami ada berkat, yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil, panjang umur kenyang, hidup kami dipelihara Tuhan, bahkan kami dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, aman dalam lindungan Allah, sampai suatu hari kelak kami pesta di surga. Tapi selama di bumi dan siang ini pun kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, ajar, didik, tegur, kuatkan, hiburkan kami. Bahkan lewat firman Tuhan iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dimanapun ibadah umat-Mu via live streaming, tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya siang ini yang ada minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ada shalom. Kurang semangat, shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, banyak berkat, banyak mujizat. Tuhan selalu menyertai kita, amin. Dia selalu pelihara Anda dan saya. Jangan takut, jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia bukan hanya luar biasa, tapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya Tuhan baik boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, kasih tepuk tangan. Yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, siang ini berkat melimpah. Siang ini berkat melimpah. Senyum kalau berkat, jangan jutek mukanya, jangan asem ya. Saya doa saudara pulang bawa berkat Tuhan, amin. Siap-siap, kita udah minggu ketiga saudara ya, kita nanti akan Natal di GBK tanggal 6 Desember. Siapkan waktu saudara ya, ajak keluarga. Saya percaya di sana ada banyak mujizat dan kuasa Allah dinyatakan, amin. Iyalah, menyambut kelahiran Tuhan Yesus, pasti Tuhan senang, pasti akan ada banyak berkat di sana. Yuk sama-sama, hari ini saya bicara tentang ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan apa? Tuhan, saudara, ingatlah akan Tuhan. Ya, sebuah perkataan dari yaitu kitab Ibrani. Yuk kita lihat sama-sama. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Sama-sama yuk, semangat kita baca. 2, 3, ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan apa? Putus asa. Saudara, ingat. Bilang sama saya, ingat. Ya, ingat dalam ayat ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama artinya adalah tidak lupa. Tidak lupa, saudara. Yang kedua artinya memperhatikan. Jadi ingat yang pertama adalah tidak apa? Tidak lupa. Jangan pernah lupa sama Tuhan. Amin. Iya, kita ada hari ini pun karena Tuhan. Tapi saya bersyukur saudara datang ibadah artinya saudara ingat Tuhan. Amin. Iya, ada orang-orang Kristen tapi gak ibadah. Artinya dia lupa sama Tuhan. Nanti ingatnya kalau Natal, kalau Paskah. Iya kan? Ini Kristen empe-empe, kapal selam. Kadang di atas, kadang di bawah permukaan. Nanti naik lagi, saudara. Ya, kalau Paskah, Natal, Kristen tomat. Kadang tobat, kadang kumat. Saya percaya di sini semua setia sama Tuhan. Amin. Ingat sama Tuhan artinya tidak lupa. Yang kedua artinya memperhatikan, saudara ya, memperhatikan tentang Tuhan, saudara. Maka Alkitab bilang gini, nanti kalau kita jadi orang-orang yang selalu ingat Tuhan, yang gak lupa sama Tuhan, yang memperhatikan tentang Tuhan, Alkitab katakan saudara, Anda tidak akan jadi orang yang lemah, Anda tidak akan jadi orang yang putus asa. Yang mau kuat katakan amin. Iya, yang mau penuh pengharapan katakan amin. Iya, ada dua hal yang Alkitab bilang tadi, tidak lemah, tidak putus asa, saudara ya. Maka perhatikan baik-baik. Kita belajar dulu. Arti kata lemah dalam ayat ini adalah kehilangan kekuatan. Next slide berikutnya. Kehilangan apa? Kekuatan, saudara. Padahal Alkitab bilang Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Makanya kalau kita ingat Tuhan, kita pasti akan terus kuat. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita akan ingat Tuhan. Kita akan kuat. Yang percaya katakan amin. Di saat badai bergelora, apa? Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
Kau Allahku. Yang percaya katakan amin. Makanya Filipi bilang begini, Filipi 4 ayat 13 Pak, coba tampilkan ayat ini bilang begini, yuk 2, 3, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Tuh, harusnya kita memang jadi orang-orang yang tidak kehilangan kekuatan. Karena kalau kita ingat sama Tuhan, Alkitab bilang bahwa segala perkara dapat kita tanggung. Iya, di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Kalau di luar, ya nggak bisa. Di dalam, makanya ingat Tuhan, saudara. Ya, Dia akan memberikan kepada Anda dan saya segala kekuatan dalam segala perkara. Makanya jangan dibatasin, saudara. Oh ya, untuk hal-hal rohani aja, Pak. Kalau ketenangan, kedamaian, kesehatan, iyalah saya datang sama Tuhan. Tapi kalau karir ini Pak, wah, kalau ini Pak, ya proyek ini Pak, kalau kerjaan ini Pak, saya pengalaman Pak. Jangan sombong, ya, jangan sombong. Kita manusia semua terbatas, sehebat-hebatnya, sepinter-pinternya, setinggi-tingginya terbatas. Makanya kita perlu Tuhan. Di dalam Tuhan, apa yang terbatas ketika kita punya Tuhan, ada yang namanya kuasa mujizat. Ada hal-hal yang tidak terbatas akan jadi bagian saudara. Yang mau katakan amin. Iya, tapi kalau kita sombong, saudara, makanya gini loh, orang yang merasa kuat berbahaya, bisa nanti malah jadi stres dia. Iya, dengan kekuatannya sendiri nggak akan bisa. Tapi kalau kita pandang Tuhan, kekuatannya dari Tuhan. Makanya Filipi 4 mengatakan begini, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Nah, gitu. Ya, makanya ya mungkin kalau orang lihat, wah harusnya dengan level masalah ini dia udah jatuh hancur nih. Tapi anak Tuhan bisa tetap kuat. Amin. Kenapa? Bukan karena kita, tapi karena kita ingat Tuhan. Segala perkara serahkan pada Tuhan. Hidup Anda dan saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Iya, percayalah. Yang pertama, arti kata lemah adalah hilang kekuatan. Hilang kekuatan. Saya doa kekuatanmu tidak hilang. Iya, di berbagai keadaan situasi engkau tetap kuat dalam Tuhan. Yang kedua, arti kata putus asa. Yuk, next. Putus asa adalah kehilangan harapan, kehilangan pengharapan. Ini putus asa, saudara. Ya, putus asa artinya kehilangan. Padahal Amsal bilang begini. Yuk, di dalam Tuhan. Next Pak, berikutnya. Perhatikan baik-baik. Yuk, baca 2, 3. Ya, karena masa depan apa? Dan harapanmu tidak akan apa? Sekali lagi 2, 3 ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan. Tuh, masa depan ada. Nih anak-anak muda di sini, masa depanmu ada. Amin. Nih Bapak Ibu, ayo dengar baik. Masa depan anak-anakmu ada. Iya. Dan harapannya tidak akan apa? Hilang. Tuhan nggak mau kita bilang, oh masa depan saya hancur, masa depan saya nggak jelas, masa depan suram, masa depan saya kayaknya nggak ada. No. Ya makanya itu hari ini saya mau bilang, serahkanlah pada Tuhan. Amin. Iya, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Terus serahkanlah pada Yesus. Lagunya memang begitu ya Pak. Ya ampun. Ya, kalau anak muda sih memang ya kayaknya kurang hafal. Ini lagu lama nih, orang-orang tua harusnya hafal. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus dong. Iya. Kalau anak muda mah kalau ada 9 nyawa gitu. Udah itu ya kan? Ini dada isinya kamu semua. Nggak ada jantung, nggak ada paru-paru, kamu semua isinya. Bercanda saudara. Tapi lihat ya, Alkitab mau Anda dan saya menyadari ya bahwa apa, masa depan kita sungguh ada. Jadi Tuhan nggak mau kita jadi orang yang lemah. Tuhan nggak mau kita jadi orang yang putus asa gitu loh. Harapan kita ada, kekuatan kita ada. Tapi ada nggak orang Kristen yang lemah Pak? Banyak. Yang akhirnya putus asa banyak. Yang akhirnya stres Pak ada. Yang bunuh diri ada, saudara. Kenapa kok bisa begitu? Sayang sekali. Karena mereka lupa sama Tuhan, saudara. Maka itu perhatikan baik-baik. Daud bilang begini, saudara. Oh, tekanannya Daud, pressure-nya Daud sangat kuat loh, saudara. Iya, dia udah diurapi mau jadi raja, belasan tahun bukannya jadi raja, malah mau dikejar dibunuh Saul. Tapi Alkitab bilang Daud mengatakan ini dalam Mazmur 16 ayat 8, 2, 3, ya. Aku selalu ingat Tuhan. Ia ada di sampingku maka aku tidak apa? Sekali lagi 2, 3 ya. Aku selalu ingat Tuhan. Ia ada di sampingku maka aku apa? Udah intinya gampang, sederhana. Ya, ingat Tuhan, jangan lupa sama Tuhan.
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Terus, Kaulah Tuhan, yuk, kekuatanku, sukacitaku. Kita kasih tepuk tangan kita buat Tuhan. Ya, habis ibadah ini yang lemah Anda kuat lagi. Amin. Yang tadinya mulai putus asa, pengharapan penuh dalam Tuhan. Saya tulis begini saudara, next slide Pak. Yuk berikutnya, sederhana. Ya, semakin kita ingat Tuhan, kita semakin kuat dan penuh harapan dalam kehidupan. Namun sebaliknya, jika kita melupakan Tuhan, kita akan apa? Lemah dan putus. Hidup itu pilihan. Pilihan Anda. Mau ingat apa enggak? Mau berusaha untuk mengingat atau enggak? Itu urusan Anda. Ya, itu pilihan Anda. Tapi sebagai hamba Tuhan dan firman Tuhan mengajak, menyerukan untuk selalu ingat kepada Tuhan. Maka itu yang akan kita pelajari. Kalau kita ingat Tuhan, ini bukan secara acak. Apa sih yang kita ingat? Alkitab bilang ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita ingat. Next Pak, berikutnya. Yuk, next lagi berikutnya. Yang pertama, saudara harus ingat. Next, kasihnya yang harus kita ingat. Kasihnya sangat apa? Besar. Itu kita harus ingat. Bilang dulu sama saya, aku dikasihi Tuhan. Iya, ayatnya Pak boleh tampilkan ya. Yuk Yohanes dulu, Yohanes 3:16, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan, sehingga Ia telah mengaruniakan apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang, karena Alkitab bilang begitu besar. Karena begitu besar, bilang sama saya begitu besar. Ya begitu besarnya Tuhan mengasihi saudara. Alkitab katakan akhirnya dia jadi manusia. Tuhan loh jadi manusia. Coba saudara. Ya, Tuhan jadi manusia. Ya, pencipta jadi ciptaannya. Untuk apa? Cuman satu, karena dia mengasihi saudara. Kasihnya sangat besar untuk saudara. Amin. Iya loh, saya pikir-pikir ya artinya mohon maaf, waduh merosot banget derajatnya turun dari Tuhan jadi manusia, tapi dia rela ya mengorbankan apa hidupnya untuk Anda dan saya. Supaya apa? Dia menebus kita. Mati di atas kayu salib, bahkan dikatakan Alkitab dia menjadi hina. Mati di atas kayu salib, menyerahkan tubuh dan darahnya untuk Anda dan saya. Amin. Saya nggak pernah ngebayangin gitu saudara. Ya, saya pernah nonton itu tuh apa? Ada sebuah drama. Ya, seorang kaisar menjadi apa namanya tuh tukang sapu jalanan. Ya, rajin, sok-sokan nggak pernah nonton. Saya nontonnya tentang Passion of the Christ aja Pak. Saya nontonnya tentang rohani doang Pak. Padahal mah pencinta ini. ya kan. Oh seorang CEO misalnya contoh jadi OB. Ya kan. Waktu dia lagi jadi OB saudara, ada manajer yang datang tidak mengetahui bahwa dia CEO. Lalu manajer ini bilang, hai kerja yang bagus kamu, atau kamu saya pecat. Akhirnya si OB ini menunjukkan aslinya. Teneng bersambung. Download dan bayar sekian. Oh darah Yesus. Ini film menjebak ini. Jadi cuma dikasih sepotong, langsung lagi kita disuruh bayar. Ibu-ibu banyak korbannya di sini. Ya, tapi saudara pikir loh. Ya lihat, kenapa? Karena dia sangat mengasihi Anda dan saya. Karena kita, dia menderita. Karena kita, dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan apa? Dari hukuman kekal. Coba Korintusnya Pak tampilkan. Yuk baca. Yuk kita lihat. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Yuk baca. 2, 3 ya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa apa? Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Terus Alkitab bilang dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan apa? Dan berkata apa? Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini. Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Peringatan. Wow. Tuhan mau diingat gak? Mau. Karena dia tahu. Di dalam mengingat dia, di dalamnya ada berkat untuk Anda dan saya. Yuk lanjut 25-nya. Semangat. Demikian juga. Yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata apa? Cawan ini adalah yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi apa?
peringatan lagi akan aku. Makanya Tiberias saudara, setiap minggu, setiap ibadah selalu ajak saudara perjamuan kudus. Iya, ya di gereja ini di Tiberias Anda dan saya diingatkan, kembali kita diingatkan setiap ibadah bahwa apa? Kasih Tuhan besar untuk Anda dan saya. Ya, saudara, maka itu perhatikan baik-baik. Ya, maka saudara, iblis maunya Anda dan saya ingat masalah aja, ingat persoalan, ingat tantangan, ingat situasi, kondisi. Akhirnya ada banyak orang yang akhirnya apa? Lupa sama Tuhan. Dia akhirnya fokusnya ke sana. Akhirnya dia nyerah, saudara, kalah. Tadi pagi ada seorang ibu hebat, ya, di Grand Mall di Bekasi. Dia samperin saya sebelum saya berangkat pindah cabang ke BCP, dia samperin saya, dia bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan, ya. Saya bilang, mau doa Bu? Enggak Pak, saya cuma mau bercerita sama Bapak. Saya ini seorang ibu yang bukan orang kaya, bukan orang mampu Pak. Ya, saya orang sederhana, orang biasa. Bahkan saya tergolong mungkin kurang mampu, tapi Pak, Tuhan itu baik. Dari kecil anak saya bawa ke gereja. Ya, saya selalu ingatkan Tuhan mengasihi kamu. Saya memang gak bisa sekolahin dia tinggi-tinggi Pak, tapi dia punya iman kasih Tuhan besar. Dia punya cita-cita Pak, dan sekarang cita-cita tercapai Pak. Dia dapat beasiswa. Ya, akhirnya Pak lulus, dia pergi ke Australia, kerja di Australia, sekarang kerja di perusahaan Inggris. Sekarang sukses Pak. Saya bukan siapa-siapa, saya gak punya apa-apa, tapi Tuhan itu baik Pak. Dia menyatakan kasihnya untuk saya dan keluarga. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang ingat Tuhan, dia pasti percaya diri, dia pasti optimis, dia pasti kuat, dia pasti semangat. Amin. Beda ada ibu-ibu datang bawa anaknya, Pak doain lah Pak, nih anak saya biar dia jadi orang lah Pak. Hah? Emang ini bukan orang Bu? Saya lihat ini orang ini, biar jadi orang lah Pak. Emang ini bukan orang, ini orang Bu. Iya, ada seorang ibu maju ke depan, Pak doain anak saya biar jadi sarjana Pak. Ya, anak ibu akan jadi sarjana, berhasil. Tapi gini Pak, sarjana pakai nganggur loh Pak. Ya, jadi gini Pak, S2 deh Pak, S2 berhasil Yesus. S2 juga kadang-kadang juga masih agak berat, S3 deh Pak, S3 dalam nama Yesus. Ayo, mau apa lagi? S-teler, ayo. Ya, S3 ya, anaknya mana Bu, biar saya doain. Itu lagi sekolah minggu Pak, masih segini anaknya. Umur 6 tahun saya udah doain jadi dokter saudara dia. Iya, tenang aja, gak usah khawatir, Tuhan itu mengasihi Anda, amin. Kasihnya sangat besar untuk Anda dan saya. Makanya Tuhan gak mau saudara lupa. Iblis maunya Anda dan saya ya punya pemikiran bahwa Tuhan itu jahat. Iya, kalau saudara mungkin ada bisikan-bisikan, mana udah ke gereja lu, mana udah cari Tuhan tapi belum juga sembuh, mana belum pulih juga, mana belum sukses juga lo, mana gitu-gitu aja lo, udah tiap minggu ke gereja. Jahat Tuhan lo, tahu nggak? Nah itu iblis tuh. Ya, Alkitab bilang Tuhan baik. Ada ibu-ibu telepon saya, Pak Pendeta, Tuhan jahat Pak. Ini ngeri loh, kalau udah kepahitan sama Tuhan, ngeri itu. Ya, orang kepahitan sama manusia aja nggak boleh. Ini udah, saya benci Pak sama Tuhan. Saya bilang ibu, ya jangan ngomong gitu Bu. Tuhan nggak mau loh Bu. Tuhan jahat Pak. Saya bilang enggak Bu, Tuhan jahat Pak. Enggak. Tuhan jahat Pak. Enggak. Jahat nggak Pak? Enggak. Dia bilang, ibu tuh yang jahat, bapak yang jahat, kok semua jadi jahat? Iya. Ya mohon maaf saudara, gak akan kuat dia. Ya hidupnya akan lemah, akan putus asa. Tapi kalau hari ini kau percaya, kasih Tuhan besar. Iya, Tuhan mengasihi aku, tidak pernah habisnya, tiap hari. Maka mohon maaf saudara, lihat, makanya dikatakan tadi Yohanes 3:16, barang siapa percaya tidak binasa. Karena begitu besar kasihnya, kita dibawa untuk melihat ketidakbinasaan. Saya minggu lalu bilang apa? Berkat terbesar, berkat yang tertinggi yang kita raih adalah sorga, tidak binasa. Makanya visi misi Tiberias ini keren. Ya, kudus misionaris siap ke sorga. Anda siap terima berkat terbesar. Kalau soal di bumi, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, makanya Alkitab bilang kasih Tuhan itu besar. Tidak mungkin Tuhan nggak kasih saudara makan. Katakan amin. Tidak mungkin Tuhan nggak pelihara hidup anak-anak saudara. Amin. Iya, asal Anda ingat sama Tuhan gitu loh. Makanya Tuhan Yesus waktu perjamuan kudus, ya dia bilang, ingatlah akan aku, inilah tubuhku, inilah darahku, ingatlah akan aku. Supaya Anda dan saya tidak dikalahkan. Ya, dengan keadaan saya berdoa, saudara ingat kasih Tuhan tiap hari. Saudara percaya akan kasih Tuhan tiap hari. Ingat ratapan 3 waktu Yeremia ya bilang kepada orang Israel dalam masa pembuangan di Babel. Yeremia bilang, hei kalian selalu memperlihatkan ketakutan, kekhawatiran. Yang diingat apa? Aduh, kita bakal pulih lagi nggak ya? Aduh, ya kita udah dalam masa pembuangan begini. Tapi Yeremia bilang, yang harus kamu perhatikan adalah kasih setia Tuhan. Ya, yang tidak pernah habis.
rahmat yang selalu baru setiap pagi. Bahkan Alkitab bilang gini, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Dia setia mengasihi Anda. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. November ini kasihnya mengalir, katakan amin. Desember mengalir lagi, amin. Januari 2006 mengalir lagi. Dan tiap hari dalam hidup kita kasih Tuhan mengalir, memenuhi Anda dan saya. Yang kedua, yuk kita lihat apa yang harus kita ingat. Kalau kita bicara kasih Tuhan, kita bicara ingat Tuhan, kita juga harus bicara perintah Tuhan. Yang harus saudara ingat adalah perintahnya. Yuk ayatnya Pak boleh tampilkan. Nih ya, Mazmur 1 ayat 1-4, baca 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang, dan yang tidak duduk dalam apa? Kumpulan pencemooh. Ayat 2-nya. Next, ya berikutnya. Tetapi yang kesukaannya ialah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3-nya. Next, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Lihat, tapi orang fasik nih, Alkitab bilang ayat 4 yuk. 2, 3, ya. Bukan demikian. Mereka seperti apa? Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Bangun yang tidur. Ditiup. Iya. Ya, kalau sudah lihat sekam ditiup angin, itu berantakan sudah. Ya nggak ada kekuatannya sama sekali. Nah, kita kadang nggak baca ayat 4-nya, cuma sampai berkat ayat 3-nya. Ayat 4 di sini dikatakan, lihat, ada perbedaan, ada perbandingan. Iya, orang yang ingat sama perintah Tuhan, orang yang ingat sama firman Tuhan, kan dibilang merenungkan, ya. Artinya apa? Dia selalu mengingat-ingat, ya. Ya, siang dan malam. Artinya waktu terang maupun waktu gelap, ingat perintah Tuhan. Nah, di sini saya mau bilang ada kekuatan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi zaman sekarang ini zaman edan, saudara. Ya, iya, semuanya pada diputer balikan maksud saya. Orang yang hidupnya benar dibully, diledek. Anak-anak muda yang datang ke gereja, pasti ada teman-teman yang bilang, sok suci, masih muda, sok-sok gereja-gereja terus. Alah, ya, nggak nikmatin hidup. Hidup muda ini cuma sekali. Jangan nanti aja kalau udah tua baru ke gereja. Nah, hati-hati loh. Orang nggak ada yang tahu umurnya. Orang nggak tahu kapan Tuhan datang, iya kan? Lagi dugem-dugem, das, ya kan? Yang enak-enak, yang pasti enak, jedak-jeduk, sangka kalah. Tet. Tuhan, aku anakmu, kata iblis, kamu anakku sayang. Iya, tapi kalau lagi ibadah, ya kan? Wah, lagi ibadah Boanerges. Ya Tuhan datang, tet, wah, langsung terbang, saudara. Wah, ke surga langsung, saudara. Lagi dugem-dugem, naik, kena pelapon, jatuh lagi dia. Iya, zaman sekarang gitu, saudara. Ya dulu waktu saya ya masih sekolah, saudara, saya memang udah sering rajin ke gereja gitu. Ya minggu gitu, tengah minggu, kadang-kadang saya datang gereja, ya bawa Alkitab, saudara. Wah, itu untungnya banyak loh bawa Alkitab loh. Dulu kalau naik Metro Mini tuh bawa Alkitab, waduh, itu keneknya, ya mau kemana kau? Nah, gereja bang, gratis lah. Nah, sejak hari itu walaupun tidak ke gereja saya bawa Alkitab, saudara. Dari gratis ya. Iya, kadang ketemu sama orang-orang Ambon juga sama-sama ada. Mau kemana? Mau ke gereja bung. Gratis. Ya, orang Ambon ini susah kalau jadi juri lomba lari, susah saudara. Karena kalau juri biasa 1, 2, 3, dia enggak 1, 2, 3. Ya saya juga Ambon. Sampai mana tadi? Iya, saya dulu kalau sering ke gereja, ada orang yang ledek saya, banyak. Teman-teman saya, Kus, mau kemana lo? Gereja lagi? Iya, gereja terus lo, lama-lama jadi pendeta lo. Bener jadi pendeta. Iya, emang kadang-kadang doa-doa orang-orang itu juga didengar juga sama Tuhan ya. Ya, jadi berkat juga. Iya, saya mau bilang zaman sekarang orang mengampuni dibilang goblok. Benar. Coba saudara lihat, ya kan? Ada orang misalnya dia ngampuni temannya salah sama dia. Ya, temannya satu lagi datang, lu dijahatin sama dia. Oh, gua mau udah ampunin dia. Temannya bilang goblok lo. Datang lagi satu temannya, kenapa? Dia udah dijahatin malah diampunin. Bego lo. Datang lagi satu temannya, kenapa? Itu nenek tolol lo. Waduh, yang lama-lama kekondem dia. Ini yang saya lakukan benar apa enggak? Justru Alkitab bilang, ya lebih baik mengampuni. Dendam atau mengampuni? Mengampuni, banyak orang sakit, kenapa? Gak bisa mengampuni. Makannya sehat, olahraganya bagus. Tapi ini pahit nih hatinya. Iya, akhirnya apa? Kena sakit dia.
Makanya Alkitab bilang, ayo ya mengampuni. Ya zaman sekarang kan gitu. Orang yang jujur. Hati-hati Pak. Kalau lagi jujur kerja, tiba-tiba ada yang bisikin, lo kalau jujur terus begini kapan kayaknya? Kalau gini terus lo kapan kayaknya? Tuh teman-teman lu lihat tuh, wah udah enak semua sekarang. Iya, udah real estate. Lu masih RSS. Rumah sangat sempit sekali, selonjoran saja susah, sedih, suakit. Iya kan? Iya. Udah nggak apa-apa lah. Nah ini hati-hati saudara. Itu utusan iblis. Iya, bilang aja, lu utusan iblis. Ya nggak boleh. Alkitab bilang orang yang jujur. Pak Pariji pernah bilang, kejujuran menyangkut pintu surga. Amin. Iya saudara. Ya tapi ini zaman edan nih. Ya kebalik-balik gitu saudara. Ya orang mau setia sama istrinya, ada aja pasti. Tuh, itu teman kerja cantik juga kan. Kalau lewat wangi parfum Gucci. Wah, iya kan, Louis Vuitton. Wah, istri lu di rumah kan tiap lewat minyak angin. Minyak gosok, temulawak, jahe kunyit. Setia Pak. Iya setia ya, supaya Anda diselamatkan. Padahal Alkitab bilang keluarga yang rukun ada berkat, orang yang hidup benar anak susunya dipelihara oleh Tuhan. Alkitab bilang apa yang kita ingat, yang kedua harus Anda ingat firman Tuhan. Amin. Anda akan jadi orang yang kuat saudara. Ada seorang bapak namanya Pak Hendra. Pak Hendra ini hebat ya, rumahnya di Bekasi Timur tuh. Ya di sana di Pondok Hijau Pondok apa tuh namanya? Ya Pondok Hijau lah. Ya Bekasi Timur kalau nggak salah Pondok, iya. Aduh lupa saya. Ya tahu nggak saudara? Nggak tahu ya. Anak selatan semua ini. Tambun Selatan. Ya, pokoknya itu. Ya mohon maaf ya saudara. Sederhana. Cukup. Dia bilang sama saya, Pak, yang penting secukupnya. Ya dia kerja di sebuah instansi pemerintah. Saya nggak usah sebut namanya. Tapi udah pensiun dia. Tapi waktu itu dia berkisah saudara, itu dia punya grup tuh bertujuh, ya 6, ya waduh, udahlah, nipuan, penggelapan dan lain sebagainya. Tapi dia jaga hati dia. Saya jujur, saya nggak mau terima yang kayak begitu. Udah, teman-temannya udah sukses, ya maksudnya dan tanda kutip secara dunia saudara, ya kelihatan. Dia udah sederhana aja, cukup. Yang penting udahlah Pak, saya percaya tidak kekurangan, tidak kelaparan, anak-anak saya diberkati, itu justru hebat saudara. Suatu hari datang di instansi itu ada pemimpin yang jujur, yang baik, ya anak Tuhan lagi, ya. Wah, pokoknya ini terkenal nih orang nih. Penasaran. Yang kepo-kepo mulai siapa ya? Iya saudara. Ya sampai hari ini orang itu eksis juga saudara. Maksudnya pejabat yang baik itu saudara. Wah, disikat semuanya. Kena 6 orang masuk penjara, sisa dia doang sendiri. Dipanggil loh. Ditanya, kamu kok nggak mau kayak mereka? Kenapa? Kok kamu rekeningnya bersih? Bersih bukan berarti 0 ya saudara ya. Saudara jangan bilang saya juga bersih Pak. Kemarin sampai diblokir. Saking bersih Pak. Ya enggak lah, anak Tuhan pasti ada berkat, amin. Ya kekurangan. Iya bersih. Iya ditanya sama bosnya, kamu kenapa bisa bersih begitu? Ya dia bilang sama bosnya apa? Saya ini muridnya Pak Parianji. Benar. Dia bilang saya ini selalu perjamuan kudus. Saya selalu diurapi dengan minyak Pak. Saya nggak mau begitu-begitu Pak. Wah, ya bosnya bilang, waduh kamu bagus. Diangkat saudara, dapat fasilitas baru, dapat tempat rumah baru, mobil dinas semua, tunjangan, wah semuanya naik. Ya bahkan tidak goyah. Teman-teman yang lain hancur. Tapi dia bersyukur, dia bilang Pak saya ingat firman Tuhan. Dan saya akhirnya diberkati Tuhan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bahwa Tuhan mau. Ada dan saya ingat Tuhan, amin. Anak-anak muda jaga kekudusan saudara, masa depanmu pasti diberkati. Para orang tua jaga kekudusan saudara, suami istri kasih mula-mula Pak. Iya. Kalau panggilan sayang dulu Hani, Bani, Sweetie, lanjutin Pak. Ada teman saya saudara, waktu pertama nikah, nama panggilan sayang sama istrinya dia panggil Strawberry. Istrinya dipanggil Strawberry. 10 tahun nikah, Strawberry berubah jadi kampret. Ada saudara. Jangan begitu Pak. Iya kan? Iya. Ibu-ibu juga jangan ketawa Bu. Terima bapak tuh dengan segenap hati. Jangan, wah ada uang abangku sayang. Coba akhir bulan, papa ganteng deh Pak. Kayak Sahrul Khan. Senyum lusung pipitnya Pak kayak Lee Min Ho. Wis. Coba kalau akhir bulan suaminya bilang, "Mah kapal api ada?" Nggak ada, adanya kapal perang. Iya, jaga kasih mula. Itu kan firman, itu yang Bapak Ibu Gembala ajarkan, kasih mula.
Mula. Iya, kadang-kadang orang maaf saudara, ya dia bilang ingat Tuhan, cuma ingat tapi nggak mau lakukan firman. Berarti dia nggak ingat sama Tuhan. Ingat Tuhan adalah ingat perkataannya. Amin. Perkataan Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Anak saya, ya, saya bilang, Dek, kamu tidur jangan malam-malam. Ya, karena besok mau sekolah pagi jam 6, tidur jam 9. Tidur jam 9, paling lama jam 10. Jangan karena main gadget, nonton YouTube, Netflix, akhirnya kamu tidurnya malam. Ya, akhirnya kamu ya nanti nggak semangat loh, sekolahnya nanti lelah, ya pasti nggak ada ya konsentrasi. Saya bilang, ya kamu, ayo, dia ingat perkataan saya, walaupun saya nggak ada di rumah, dia tidur cepat. Iya, besok bangun fresh gitu loh. Ya, bukan karena ada saya, tapi walaupun nggak ada, dia ingat firman. Ya, artinya apa? Perkataan, saudara. Tuhan, saudara harus ingat. Dia ingat perkataan papanya. Wah, dia tidur nyenyak, saudara. Besok pagi bangun sehat kuat. Makanya gini loh, firman Tuhan itu baik, saudara. Nggak mungkin saya bilang, Dek, kamu besok sekolah pagi, ayo kita begadang. Minum kopi yang banyak. Nggak mungkin mendatangkan kecelakaan. Firman Tuhan itu baik. Kalau saudara ingat firmannya, ya, walaupun mungkin, saudara, ya nggak ada orang yang lihat, tapi Anda lakukan firman itu. Tuhan melihat. Pak Pariji pernah bilang, kita hidup seperti CCTV, 24 jam Tuhan lihat kita. Makanya Daud bilang begini, Tuhan kalau aku duduk engkau tahu, kalau aku berdiri engkau tahu, kalau aku berbaring engkau tahu, segala jalanku engkau tahu. Jangan saudara pikir, wah gak ada yang tahu ini Pak kalau saya berdosa. Tuhan tahu, hati-hati saudara. Maka itu perhatikan dalam hidup saudara. Kalau Anda hidupnya berdosa, Alkitab bilang tadi, seperti sekam, lemah. Kelihatannya aja mungkin dari luar, oh Pak itu orangnya jahat loh Pak, kok kelihatannya dia baik-baik aja. Belum Anda lihat dalamnya. Ya mungkin saudara hanya lihat dari jauh, tapi siapapun ya Alkitab bilang yang hidupnya benar, Anda seperti pohon yang ditanam di tepi air. Amin. Menghasilkan buahnya, tidak layu, tidak gugur. Musim apapun Anda dan saya tetap subur. Tapi orang yang fasik Alkitab bilang akan hancur. Siapapun hidup benar, engkau anak cucu keturunanmu diberkati Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ingat sama firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, tak ku lakukan. Salah ya? Salah weh. Ku pegang perintah-Mu dan, nah masih sadar ternyata. Engkau tahu ya Tuhan, apa? Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk, apa yang kita ingat? Kalau kita bilang ingat Tuhan adalah ingat kuasa dan mujizat. Ini gak boleh lupa saudara, gak boleh lupa. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Iya saudara. Yuk kita lihat dulu. Yohanes Pak, next Pak berikutnya. Matius 4 ayat 23, 24. Yuk baca, 2, 3. Ya, Yesus pun berkeliling di seluruh apa? Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Serta apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara, lihat ya ayat 24-nya nih, bangga saudara-saudara punya Tuhan kita yang dahsyat. 2, 3 ya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawanya lah kepadanya apa? Semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit, yang sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu apa? Yesus menyembuhkan mereka, nggak ada yang disisain. Semua disembuhkan. Ya, siapapun hari ini percaya, ya tidak satu pun yang Tuhan biarkan, yang Tuhan tinggalkan. Anda akan terima mujizat. Amin. Makanya Ayub pernah bilang gini, mujizatmu tidak ada habisnya, tak terbatas. Jadi kalau orang lain ditolong, kita juga pasti ditolong. Kuota mujizat Tuhan tidak akan pernah habis. Yang percaya katakan amin. Iya, asal kita ingat saudara. Nah ini dia. Kenapa orang jadi lemah? Kenapa orang jadi putus asa? Karena dia lupa. Dia punya Tuhan yang penuh kuasa, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat. Amin. Makanya kalau orang-orang yang dia sadar akan kuasa dan mujizat Tuhan, ya dia hidupnya tuh sukacita, kuat. Hidupnya tidak putus asa, saudara, ya. Ada seorang ibu saudara, ya di kepalanya ada tumor saudara. Tumornya besar. Ya, saya juga sebenarnya kalau kan gini loh, nggak kelihatan kan dari luar gitu. Jadi datang sama saya itu selalu kalau ketemu senyum gitu. Shalom Pak Pendeta gitu.
Puji Tuhan Pak. Gimana Bu kabar? Puji Tuhan Pak, luar biasa. Ya, tetap dalam Tuhan ya Bu. Iya, ya. Kayaknya nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak ada beban apa-apa. Ya, suaminya cerita sama saya, Pak ada tumor Pak. Hah? Kok ibunya kelihatan nggak apa-apa? Senyum-senyum, enjoy aja. Saya bilang, apa rahasianya Bu? Dia bilang, saya percaya Pak, Tuhan itu hebat. Tuhan kita penuh mujizat. Ada minyak anggur kan Pak? Kita pasti tidak diresahkan, disembuhkan. Wah mantap. Saya kasih minyak, saya urapi, Tuhan tolong beri ibu ini sembuh, pulih, sempurna, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Ya sekarang masa-masa pemulihan, ya tubuhnya udah sehat kembali, tumornya sudah diangkat saudara. Dan ya orang bilang ya bakal kena A, B, C, ya tapi dia sehat, kuat. Berapa waktu yang lalu ketemu sama saya, tetap sukacita. Ya ini namanya dia percaya ada kuasa, ada mujizat Tuhan gitu saudara, nggak lebay gitu. Ada juga yang ibu-ibu bilang sama saya, Pak Pendeta, kenapa Bu? Kenapa Bu? Ini loh Pak, kemarin saya ada kutil. Kutil aja ketakutan saudara. Ya tenang aja Bu, Tuhan bisa sembuhin ibu. Jangan takut, jangan khawatir. Gak usah air matanya sama ingus sampai balapan begitu. Ya, walaupun Anda dan saya hari ini mungkin ya ada masalah, tantangan yang belum selesai dalam kehidupan kita tahu mujizat Tuhan itu pasti. Amin. Iya, mujizat Tuhan itu pasti. Siapapun yang percaya, Alkitab katakan engkau akan menerimanya. Yang harus saudara ingat yang ketiga apa? Mujizat, kuasa Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, apa? Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini gereja Tiberias luar biasa. Tiap hari Rabu kita ada ya ibadah ya KKR kesembuhan. Ya itu dari dulu saudara sampai sekarang saudara. Dan di situ ada orang-orang yang bersaksi, kesaksian. Makanya nonton, lihat, ikuti ibadahnya saudara. Ya banyak kesaksian-kesaksian. Makanya Alkitab juga bilang oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan saudara. Lihat, biar kita ngerti, kita tahu, lihat tuh. Ya, yang sakit sembuh, yang luka dipulihkan, yang hutang bangkrut dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang mustahil? Enggak ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya kalau saudara ingat tentang Tuhan, ingat juga lah tentang kuasanya. Dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Iya, yang mati aja bangkit kok. Iya, saya udah pernah dulu waktu ibadah kedukaan di daerah Pondok Gede saudara. Jadi ada satu keluarga, waktu itu ada seorang anak muda meninggal. Nah mamanya gak terima anak ini meninggal. Kenapa? Udah bertahun-tahun dijagain, 5-6 tahun mamanya jagain. Memang dia udah sakit lama, tapi dijagain. Anak ini ya setiap hari berobat saudara. Ya dia jaga sama mamanya, ada suster juga. Tapi waktu mamanya pergi acara Natal, jadi ada KKR Natal, acara Natal gitu. Mamanya mendengar gitu, mendengar bahwa anaknya meninggal. Kaget dia, pulang terus dia bilang, kenapa Tuhan? Kok kenapa? Ya walaupun meninggal minimal, ya kan saya udah bertahun-tahun nemenin, tapi kok malah saya lagi ibadah, kok malah ini kejadian begini. Saya percaya, saya bilang, Bu, ya Tuhan itu ajaib, Tuhan dahsyat, ya kan? Iya. Terus ya, tapi saya yang agak deg-degan. Kenapa? Waktu saya datang, ini saya baru pertama kali saudara. Ini dalam peti, ya itu ada bantal, selimut. Jadi ibunya bilang, anak ini nggak mati Pak, anak ini lagi tidur. Tolong Pak doakan, bangkitkan Pak. Hah? Waduh, saya diutus untuk memakamkan, bukan membangkitkan. Tapi saya mau bilang, Tuhan itu baik, Tuhan penuh kuasa, Tuhan adil. Amin. Iya, iya di atas iya kisah nyata saudara. Ada teman saya main gitar, reng, ya udah saya nyanyi sudah. Haleluya. Ada satu lagi hamba Tuhan, haleluya, haleluya. Ada keluarga yang colek, Pak bangkitkan Pak. Udah dia mau bentar. Sabar. Haleluya. Sambil saya doa, Tuhan cobaan macam apa lagi ini Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya 12 kali, belum bangun, tambah 12. Haleluya. Tambah 12, tapi saudara ya, ada saksinya teman saya, saudara itu dia lihat, itu anak itu melek saudara. Tiba-tiba matanya terbuka. Sambil mata terbuka, sambil suara gitar makin jauh. Haleluya, teman saya udah di ujung saudara. Haleluya, mundur dia saudara. Ya, ya kan, saya sama dia. Ya ibunya yang tadi bilang Pak, tolong Pak, dia pingsan saudara. Anakku, jebret, jatuh. Saya pegang minyak, saya doa Tuhan tolong saya Tuhan. Iya, saya lihat itu mulutnya keluar seperti mohon maaf ya besar, terus matanya ngeliat gitu.
Akhirnya mamanya bangun lagi, saudara. Ya, mama, nak, dicium-cium, anaknya senyum. Nggak lama anaknya meninggal lagi. Ya, ibunya bilang, Pak meninggal lagi. Saya bilang, tadi kan cuma mau pamit. Udah, iya loh, luar biasa loh. Kasih, akhirnya diurapi minyak. Dokter datang, jam kematian berubah. Tadinya kemarin jam kematian berubah. Itu saya pertama kali saya lihat dalam kehidupan saya. Ya, bisa begitu terjadi. Tapi saya percaya itu kuasa Tuhan. Ibunya akhirnya puji Tuhan. Ibunya bilang, ya Tuhan baik. Iya, gak apa-apa kalaupun dipanggil. Saya rela Pak, Tuhan baik Pak. Tuhan luar biasa. Ya Tuhan tahu isi hati ibu ini. Dan saya mau bilang sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang, berapa banyak tokoh di Alkitab menceritakan bahwa kebangkitan bagi orang-orang yang mati dibangkitkan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Ya, membangkitkan juga saudara. Bahkan bukan hanya Yesus, beberapa tokoh di Alkitab. Salah satunya adalah Paulus membangkitkan seorang anak muda bernama Eutikus. Eutikus waktu Paulus khotbah dia tidur, jatuh saudara dan meninggal. Hati-hati, bilang kanan kiri jangan tidur, pendeta lagi khotbah. Kalau Paulus bisa bangkitkan, Markus belum tentu bisa bangkitkan saudara. Langsung yang tadi tidur melek semua. Nyawaku terancam. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, ingatlah akan Tuhan. Di Berias Gereja Mujizat, tiap hari Minggu hamba-hamba Tuhan. Bahkan Ibu Gembala selalu menyatakan, ya kuasa dan mujizat sampai hari ini masih ada. Ingat, betul Yesus naik ke surga, tapi sebelum dia naik ke surga dia bilang sama murid-muridnya, kalau kamu percaya bukan hanya apa yang aku lakukan, tapi pekerjaan yang lebih besar. Sampai hari ini masih ada mujizat. Kalau saudara ingat tentang Tuhan, ingatlah dia Tuhan pembuat mujizat. Dan dia akan menyertai saudara dengan kuasa dan mujizatnya. Selamat hari Minggu, bilang kanan kirinya dong. Jangan lupa Tuhan, bilang jangan lupa Tuhan. Ingat sama Tuhan, ingat sama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama dengan hati bersyukur. Kita datang pada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, besar setiamu di sepanjang. Sekali lagi sama-sama katakan, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri Tuhan, buat hari. Betapa siang ini kami mau mengingat kasih-Mu tidak pernah berhenti, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, kasih-Mu tak pernah habis, kasih dan rahmat-Mu. Angkat tangan kita katakan, selalu baru Tuhan Yesus, selalu baru. Haleluya. Amin. Amin. Terlambat pertolongan. Siang ini kami katakan besar setia-Mu, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami di sepanjang. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus sama-sama yang ada di rumah semua. Ku naikkan syukurku, buat hari yang kau Tuhan setia. Kami mau ingat selalu akan Tuhan, kami tidak akan melupakan Tuhan. Kami mau kuat, kami mau semangat tidak pernah. Kami percaya Tuhan Yesus, katakan selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru.
luar biasa, sumber mujizat. Kami bersyukur siang hari ini kami telah dengar firman Tuhan. Kami percaya kalau kami ingat selalu akan Tuhan, maka kami akan dikuatkan menjadi orang-orang yang berpengharapan. Kami tidak akan lupa Tuhan. Kami mau selalu ingat kepada Tuhan. Engkau yang telah mati bagi kami. Kami ingat akan kasih-Mu, ingat akan perintah-Mu, ingat bahwa kami punya Tuhan yang penuh kuasa. Maka hidup kami di dunia ini akan kuat dan penuh pengharapan. Buat sabda-Mu kami bersyukur, di Tiberias kami bersyukur, Tuhan selalu yaitu kami perjamuan kudus dalam setiap ibadah, dan siang ini kami akan perjamuan kudus kembali. Kami bersyukur firman Tuhan yang tadi kami baca, untuk mengingat akan Tuhan, untuk mengingat akan Tuhan. Maka kami percaya kami yang makan tubuh minum darah-Mu, hari ini kami mengingat Tuhan dan kami akan kuat. Yang lemah siang ini dikuatkan, yang putus asa dibangun kembali hatinya, percaya dan optimis akan melihat perkara besar. Kami berpengharapan di dalam Yesus. Sebelum kami perjamuan, kami diberi kesempatan mengambil bagian dalam pekerjaan Allah lewat persembahan syukur yang akan kami bawa. Kami percaya setiap yang kami bawa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan kami percaya setiap rupiah memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tiberias. Hamba doa, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko, dagangan, studi, anak-anak mereka diberkati. Kami tidak kekurangan, kami berhasil, kami akan melihat berkat berkelimpahan. Sebab Yesus sumber berkat kami, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satu suara kita nyatakan, nasihat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersama-sama nyatakan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Masih untuk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah untuk mengembalikan perjamuan dan minyak urapan di akhir zaman. Engkau yang mengajar Gembala Martir mendiang Pendeta Pariaji lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar. Maka siapapun hari ini seperjamuan, kami percaya kami terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, lebih dari roti mana, bukan hanya sorga, tapi selama di bumi kami diberkati seperti di sorga. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Yang kedua, tubuh Yesus yang hancur, menyempurnakan tubuh jiwa rohku, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Bersama keluarga tidak ada yang terhilang, tertinggal. Kami semua akan pesta di surga. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar aku sehat, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak kanker, tumor, kami tolak kista, kami tolak miom, kami tolak segala virus penyakit. Hari ini kami sembuh, sehat sempurna, segala kutuk penyakit, penderitaan. Bahkan kami percaya bersama keluarga kami panjang umur kenyang. Segala kutuk-kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur, inilah tubuh Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu, anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita doa, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya kami telah ditebus, kami bersyukur oleh karenanya. Kami janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala pekerjaannya. Keluarga kami kudus, tidak poligami, poliandri, tidak ada orang ketiga. Dalam rumah tangga kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian, kami tolak perzinahan, percabulan. Tangan kami kudus, penuh berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa, pikiran kami kudus, penuh hikmat. Dalam nama Yesus kami menolak pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darahnya memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakit sembuh dari ujung kepala sampai telapak kaki, sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, telinga pendengaran sehat, pernafasan sehat, paru-paru bersih, tidak ada flek, ginjalku sehat, tidak cuci darah, jantungku sehat, tidak serangan jantung, tidak dioperasi. Organ-organ tubuh, tekanan darah, sempurna sehat, semua sehat, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Kalau hari ini mungkin ada sakit di tubuhmu, panggil nama Yesus. Percaya dengan iman. Alkitab katakan, oleh darahnya, oleh bilurnya kita sembuh. Bahkan siapapun lemah, Tuhan beri kekuatan yang baru. Apa yang kami minta kami terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakitku sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar Gembala Martir untuk diucapkan perjamuan lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan, tidak kekurangan, meskipun di padang gurun. Artinya kami yang perjamuan lebih diberkati, tidak akan miskin, tidak kekurangan. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan. Setiap hutang terbayar lunas. Kami percaya di rumah kami ada berkat. Kami percaya di masa krisis pun kami tetap dipelihara, diberkati Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun dengan roti mana jubahnya baru, mulia, gambaran warga surga. Kami yang perjamuan hari ini penuh kemuliaan Tuhan. Suatu hari kelak pesta di surga. Yang ketiga, kasutnya baru, sepatunya tidak rusak berjalan di padang gurun. Gambaran seorang yang berhasil, gambaran seorang tuan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh bangkrut. Dalam nama Yesus, yang kami kerjakan berhasil, yang kami usahakan berhasil. Karir bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak kami, proyek-proyek kami, masa depan kami diberkati Tuhan ratusan kali ganda. Dalam nama Yesus segala kutuk penyakit, penderitaan, kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Bapak Ibu Saudara, inilah darah Yesus, darah kehidupan, darah yang menyembuhkan. Alkitab katakan inilah darah yang menyelamatkan kita. Dalam nama Yesus. Dia ada di dalam Anda dan saya. Ingat, jangan pernah lupakan. Dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan.
Kita bersyukur Dia jauh lebih besar dari setiap apa yang kita hadapi dan alami hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Panggil namanya Yesus, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya, selama-lamanya. Silakan Anda boleh doa masing-masing. Percaya Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini darah Yesus menebus, mengampuni, menguduskan. Alkitab bilang bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Karena bukan kurang panjang tangannya untuk menolong, bukan kurang tajam telinganya mendengar. Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan, tapi yang menjadi pemisah adalah dosa, adalah kejahatan. Mari bertobat, sungguh-sungguh hidup yang benar, hidup baik. Saya percaya Tuhan memberkati, menjawab doa saudara. Inilah minyak urapan sesuai firman Allah. Kejadian 6, Khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1, 9, Yakobus pasal 5, Wahyu 6 ayat 6. Ada minyak anggur tidak dirusakkan. Maka kami percaya itu inilah minyak urapan, kami sembuh, kami sehat sempurna. Inilah minyak urapan, kami mulia, kami percaya, kami diberkati Tuhan, berhasil, penuh hikmat, penuh keberhasilan, melangkah kemana dijaga malaikat, tidak celaka bahaya, tidak dikalahkan maut. Dan inilah minyak urapan, suatu hari kelak kami pesta di surga. Inilah minyak urapan, amin. Sudah boleh taruh di kepala, taruh di bagian yang sakit, urapi anak-anakmu pakai minyak, ya, minyak urapan. Ya, Alkitab katakan, Pak Reji juga diajar untuk memuliakan Allah dan manusia. Memuliakan Allah artinya rumahmu urapi pakai minyak, di rumahmu penuh kemuliaan Allah, amin. Memuliakan manusia, Anda dan saya diurapi dengan minyak, penuh kemuliaan Tuhan. Anda sehat, diberkati, dijaga malaikat. Suatu hari kita tetangga di surga. Yang percaya katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini. Yang mau minyak nanti boleh ambil ya. Tuhan, di akhir ibadah kami sudah diberkati. Sebentar kami akan pulang dalam perjalanan penyertaan Tuhan sempurna. Maka kami percaya juga semua yang beribadah via live streaming dimanapun mereka berada, berkat Tuhan menyertai. Kami doa Tuhan Yesus sebelum pulang ucap berkat untuk bangsa Indonesia. Maju makmur bangsa kami. Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan diberkati. Kota Jakarta aman, damai, tentram. Yaitu Gubernur Pak Pram bersama dengan wakilnya Pak Rano. Kami serahkan juga umatmu yang beribadah via live streaming di kota mereka. Bahkan ada yang di luar negeri. Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya Tuhan jaga lindungi, penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan yaitu gereja kami yang terkasih, gereja Tiberias, penuh kemuliaan Allah. Banyak jiwa dimenangkan. Semua program-program ibadah minggu, tengah minggu, ibadah Boanerges, Beloved Kids diberkati Tuhan. STT Tiberias diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, yaitu persiapan, yaitu acara Natal di GBK 6 Desember. Kami percaya penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan Yesus, yaitu lewat perayaan Natal gereja Tiberias, kami percaya Tuhan Yesus, yaitu setiap kami yang hadir pun akan melihat dan mengalami berkat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, yaitu semua persiapan semua yang diperlukan. Kami percaya yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati, yaitu juga gembala sidang terkasih Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat, diurapi Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan pakai untuk memimpin Tiberias, penuh kuasa, penuh mujizat. Kami percaya bersama anak cucu menantu diberkati Tuhan. Kami serahkan juga Pendeta Aristo Pariaji, kami serahkan Pendeta Argo Pariaji, kami serahkan dalam tangan Tuhan para pemimpin di Tiberias, penuh kuasa dan hikmat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, yaitu kami percaya gereja Tiberias di Gading Nias diberkati. Pak Ronald bersama dengan semua tim dalam urapan berkat Tuhan. Kami serahkan juga tim worship, Pak Vander, Pak Fedri bersama dengan semua tim musik. Pak Renali kami serahkan juga bersama tim. Semua kami doa singer, choirs, sound operator, multimedia, guru sekolah minggu, para pendoa. Semua yang melayani Tuhan, tim event, Teddy dan teman-teman diberkati Tuhan. Dan umatmu tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Kata kalimat pokok doa ini dikabulkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Mereka yang perlu uang dana biaya tidak kekurangan. Hutang-hutang terbayar lunas. Dalam nama Yesus siapapun doa minta rumah, beri rumah yang indah bagi mereka. Minta keturunan, Tuhan beri anak dalam rumah tangga mereka. Mereka yang minta pasangan hidup, berikan jodoh yang terbaik.
Mereka yang doa untuk orang tua, keluarga, suami, istri, anak, cucu, diberkati Tuhan. Bahkan siapapun doa agar keluarganya selamat, genapi firman-Mu, satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Kami serahkan setiap doa anak-anak-Mu semua diberkati Tuhan. Dan setiap yang beribadah hari ini semua dalam urapan berkat, dalam anugerah Tuhan yang dahsyat. Kami serahkan Bro Arnold, Brian bersama Bunda Meria. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga Pak Yosef bersama keluarga. Kami serahkan juga dalam nama Tuhan Pak Edison bersama keluarga besar. Ibu, anak-anak semua diberkati. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan, yaitu yang beribadah via live streaming. Kami doa Pak Persius diberkati. Kami serahkan juga Pak Albert di Jerman. Kami serahkan juga Bu Koni di Alaska. Kami serahkan Bu Marina di Korea. Kami serahkan yaitu warga Napitupulu di New York. Kami doa siapapun hari ini hadir beribadah, kami percaya ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Pak Peri bersama Ibu diberkati, keluarga besar Pengambian, keluarga besar Laos, semua dalam berkat Tuhan. Dan kami bersyukur, kami datang dengan berkat, kami akan pulang bawa berkat. Besok hari kerja yang kami kerjakan pasti berhasil. Usaha berhasil, bisnis berhasil, anak-anak kami yang sekolah, kuliah, ujian, pandai, cerdas, hebat, diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami, Tuhan hadir untuk memberkati kami. Umat Allah pandang wajahnya, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan, seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan terus hadir mengalir dalam hidupmu hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias. Muliakan Yesus, engkau